Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan laporan orientasi PPTK tahun 2026 Angkatan 12 2025. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPTK dengan rencana aksi sesuai dengan prinsip SMART. Optimalisasi tata kelola persuratan melalui sistem manual menuju digitalisasi dengan aplikasi Sri Kandi. Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum menjelaskan tentang presentasi laporan orientasi yang saya akan sampaikan. Perkenalkan, nama saya Riyanti SE, NIP 1981052320211 Jabatan Penata Layanan Operasional Unit Organisasi Subbagian Kepegawaian Unit Kerja Kecamatan Kaliudi. Bab 1 Pendahuluan Latar belakang. Orientasi PPTK merupakan awal pembekalan agar memahami tugas, wewenang, tanggung jawab, serta nilai dasar ASN berakhlak di Kecamatan Kaliwedi. Orientasi ini bertujuan menyamatkan presentasi agar pelayanan administrasi berjalan sesuai standar pemerintah yang baik. Maksud dan tujuan: 1. Menanamkan dan memanfaatkan penanaman mengenai nilai-nilai dasar, etika, serta aturan perilaku yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah. 2. Membentuk sikap mental, karakter, dan integritas yang sesuai dengan tuntutan prosesi aparatur sipil negara sehingga mampu bekerja dengan berlandaskan prinsip pelayanan publik, akuntabilitas, dan profesionalisme. 3. Memberikan wawasan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan dan status pegawai sebagai PPTK. 4. Mempersiapkan pegawai agar mampu beradaptasi, bekerja sama, dan berkontribusi serta secara efektif dalam organisasi pemerintah sesuai dengan standar kompetensi dan etika yang efektivitas. Baik, kita lanjutkan untuk waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Tempat pelaksanaan orientasi pada satuan kerja masing-masing. Peserta dengan memanfaatkan layanan web ilmu-cirebon.go.id yang sudah tertera dengan rapi, baik memberi materi asynchronous dan synchronous video dan presentasi kegiatan. Video kegiatan pada saat saya mengikuti orientasi PPTK tahun 2026. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita memasuki bab 2, nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan damai. Misi 1, bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Inovatif, menciptakan ekosistem inovasi di pemerintahan dan masyarakat termasuk kegiatan digital layanan publik. 3. Maju dan modern, mengakselerasi pembangunan daerah dengan menyesuaikan pengembangan teknologi tanpa melupakan nilai tradisi dan budaya lokal.
4. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama serta menunjang tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. 5. Iman, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang asli, konduktif, dan aman bagi seluruh masyarakat. Inilah struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Silakan Bapak Ibu pahami. Selanjutnya kita beralih ke bab 3. Nilai dan etika Kecamatan Kaliwedi. Visi Kecamatan Kaliwedi mewujudkan Kecamatan Kaliwedi sebagai kecamatan terdepan dalam pelayanan publik. Misi Kecamatan Kaliwedi: 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Kaliwedi. 2. Mewujudkan pemerintah Kecamatan Kaliwedi yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. 3. Mewujudkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Moto Kecamatan Kaliwedi mantap, maju, nyaman, tertib, aman, dan proporsional. Lagi Renstra Kecamatan Kaliwedi tahun 2025 sampai 2029. Meningkatkan akuntabilitas kinerja tata kelola pemerintah, meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa. Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat kecamatan, menguatkan kapasitas pemerintahan desa. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemerintah desa. Menguatkan konduktivitas wilayah lingkungan Kecamatan Kaliwedi. Inilah susunan organisasi pemerintah Kecamatan Kaliwedi. Susunan dan organisasi Kecamatan Kaliwedi meliputi 1. Camat, 2. Sekretariat Kecamatan, 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, 4. Subbagian Program dan Keuangan, 5. Seksi Pemerintahan, 6. Seksi Ketertiban dan Keamanan Umum, 7. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial, 4. Seksi Pelayanan Publik, 5. Penata Layanan Operasional, 10. Operator Layanan Operasional, 11. Pengadministrasian Perkantoran. Tupoksi PPTK Penata Layanan Operasional di Kasubag Umum dan Kepegawaian. Mengelola persuratan masuk dan keluar, menata dan memelihara arsip dokumen, menginput data kepegawaian dan administrasi umum, mengoperasiokan sistem persuratan elektronik melalui Sri Kandi, menyusun laporan kegiatan administrasi secara berkala. Selanjutnya kita ke bab 4. Rencana aksi hasil kerja saya selama masa dari tahun 2025 sampai tahun 2029 Kecamatan Kaliwedi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan 3 poin tabel rencana aksi. 1. Mengelola surat masuk dan surat keluar secara manual. Tujuan kerja: mencatat dan mendokumentasi dengan tertib. 2. Memperlancar kelancaran tugas instansi dalam menyampaikan kepada atasan. Indikator pencapaian: 1. 100% surat agenda dan terdistribusi. 2. Tidak ada surat yang terlambat dilanjutkan. Waktu perolehan: Juli 2025 sampai Juni 2029. Kedua, kegiatan: menata dan mengelola arsip penyimpanan dokumen pegawai secara manual. Tujuan kerja: memudahkan pencarian, menjaga keamanan dan kelestarian dokumen kantor. Indikator pencapaian: 1. 100% dokumen terklarifikasi dan tersimpan sesuai aturan.
2. Dokumen dapat ditemukan dalam waktu maksimal 10 detik. Waktu perolehan Juli 2025 sampai Juni 2029. 3. Kegiatan penerimaan surat masuk dan dari aplikasi Sri Kandi. Tujuan kerja memastikan surat diterima, diverifikasi, dan segera diproses tanpa keterlambatan. Indikator pencapaian 100% surat masuk diterima dan terverifikasi. 2. Data lengkap dan akurat. 3. Tidak ada surat tertinggal dalam pencetakan. Waktu perolehan 2 Juli 2025 sampai Juni 2029. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil rencana aksi yang saya buat, saya mengamati isu sistem manual. Proses berbasis kertas dan buku agenda memakan waktu lama atau mencatat penyetoriran dan pengiriman. Resiko tinggi dokumen hilang, robek, lebab, atau surat atau rusak. Ruang penyimpanan terbatas. Penelusuran berkas sulit, butuh waktu lama untuk menemukan kembali surat. Biaya operasional tinggi, kertas, tinta, pengadaan, dan tempat arsip. Sulit dipantau secara real time. Status surat hanya diketahui secara lisan atau catatan terpisah. Selanjutnya, kondisi transisi setelah Sri Kandi. Perubahan positif. Proses pencatatan, disposisi, dan pengiriman lebih cepat dapat dipantau kapan saja. Arsip tersebut rapi, aman, mudah dicari, dan terklarifikasi buku. Naskah dinas seragam sesuai Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, sah hukum dengan TTE. Kesimpulan analisis isu. Hasil pengamatan menunjukkan sistem persuratan manual di kecamatan memiliki kendala, yaitu lambat, berisiko hilang atau rusak, dan sulit dicetak. Penerapan aplikasi Sri Kandi melalui bawahan perbaikan proses lebih cepat, arsip aman, dan format seragam. Namun masih ditemukan kendala berupa kebiasaan lama, keterampilan teknis, dan kestabilan jaringan. Diperlukan pembinaan dan penyusun SOP agar transportasi berjalan optimal sesuai standar SPWE. Transportasi ke Sri Kandi memberikan manfaat nyata bagi kecepatan, ketelitian, dan keamanan persuratan. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada kedisiplinan, pelatihan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan komitmen seluruh pegawai. Masa transisi ini membutuhkan waktu dan bimbingan agar nantinya sistem manual dapat ditingkatkan sepenuhnya menuju pengelolaan yang 100% digital. Selanjutnya memasuki kita ke bab 5, yaitu penutup dan saran. Saran yang perlu diadakan pelatihan selanjutnya secara berkala agar seluruh pegawai menguasai fitur Sri Kandi secara maksimal. Mengurangi penggunaan dokumen fisik secara bertahap menuju sistem sepenuhnya digital. Membuat panduan pengaduan sederhana yang mudah diakses oleh semua pegawai. Meningkatkan pemeliharaan sistem dan keamanan agar terhindar dari gangguan teknis. Kesimpulannya, data kelola persuratan merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintah. Melalui orientasi ini, dipahami bahwa pengelola surat yang baik harus menerapkan standar buku, alur kerja, dan yang tertib, serta beralih dari sistem manual menuju sistem digital menggunakan aplikasi Sri Kandi. Perubahan ini membuat proses lebih cepat, akurat, aman, dan
mudah dilacak, sekaligus mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Kebersihannya bergantung pada kedisiplinan, penguasaan sistem, dan penerapan nilai-nilai ASN dan berakhlak. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.